fil balik, termasuk mumayyizkan. Nah, itu musta'mal juga meskipun dia tidak berdosa, walaupun dia tidak tidak berwudu. Dan mandinya perempuan kafir dengan tujuan agar halal berhubungan biologis dengan suaminya yang muslim. Jadi mandi orang yang kafir masuk Islam lalu dia mandi, meski hal itu tidak termasuk ibadah. Begitu juga wudunya orang yang bermazhab Hanafi. Jadi wudu orang yang bermazhab Hanafi tidak berniat. Artinya wudu orang yang bermazhab Hanafi dia tanpa niat. Ada niatan, itu orang yang mazhab Hanafi. Meski tidak sah menurut mazhab kita. Jadi kalau menurut mazhab kita Syafi'i, wudu tanpa niat itu pada sah. Kemudian yang ketiga, kategori musta'mal tadi sudah terpisah dari tempat yang terbasuh, sehingga air yang belum terpisah dari tempat yang terbasuh itu tidak dapat disebut dengan air musta'mal. Kemudian yang keempat, tidak bertujuan untuk menciduk air tersebut, tidak bertujuan untuk menciduk saat air tersentuh dengan anggota badan yang hendak dibasuh. Jika disertai tujuan menciduk tadi, maka air yang tersisa tidak dapat disebut musta'mal. Yang dimaksud dengan tujuan menciduk tadi yaitu setelah pembasuhan wajah atau muka dan sebelum memasukkan tangan ke wadah air yang kurang daripada 2 Nah, orang yang berwudu berniat untuk mengambil sebagian air guna membasuh tangan di luar wadah tersebut. Namun mengenai hukum niat menciduk dalam permasalahan ini masih diperselisihkan. Apakah harus niat agar air itu tidak menjadi musta'mal ataukah tidak harus niat? Nah, Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Umar Bahramah tidak mewajibkan niat. Maka bagi orang yang alim jangan memperberat pada orang yang awam dalam permasalahan ini, dan harus memberi fatwa dengan tidak wajib berniat. Kemudian hukum air mutlak yang berubah dengan perkara yang lain. Hukum air ini sebagaimana hukum air musta'mal, yaitu suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci dengan beberapa syarat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hukumnya sah bersuci dengan air ini. Nah, jadi selain yang syarat yang pertama, sebab jika syarat pertama tidak terpenuhi, maka air tadi dihukumi najis. Nah, kayak apa? Yaitu pertama, perubahan air disebabkan perkara yang suci. Jika disebabkan perkara najis, maka hukumnya menjadi najis. Jadi air tadi berubah dengan sebab najis, lalu berubah warnanya, berubah baunya. Akhirnya air tadi menjadi mutanajis kalau dipakai untuk bersuci. Kemudian yang nomor 2, perubahannya itu disebabkan perkara yang mencampuri mukhalid, ada yang mencampuri seperti kopi atau setruk, itu campur. Nah, jika disebabkan perkara yang menyandingi atau mujawir seperti kayu, tidak dapat mempengaruhi kemutlakan air, sehingga hukumnya sah bersuci menggunakan air tersebut. Jadi kayu misalnya tercampur dengan air yang suci tadi. Nah, sehingga kayu tadi walaupun ada perubahan sedikit, sehingga tidak menjadi tidak menjadi mutanajis atau menjadi musta'mal. Jadi boleh memakai air yang tercampur dengan kayu, namanya asal perubahannya tadi tidak berubah menjadi air yang tetap. Kayu, namanya kayu manis atau kayu misalnya. Batasan mujawir adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan dari air ketika sudah bercampur.
dibedakan dari air dengan pandangan mata secara uruf, secara kebiasaan. Batasan mujawir adalah perkara yang mungkin untuk dipisahkan dari air, meskipun sudah masuk ke dalam air, atau bisa dibedakan dengan pandangan mata. Kemudian yang nomor 3, perubahan air mutlak tadi dengan perkara yang lain, yaitu perubahan yang terjadi sangat banyak perubahannya. Ada yang tadi kan sedikit saja sehingga tidak mempengaruhi, jadi boleh digunakan asal jangan mata saja. Nah, yang nomor 3 ini perubahannya sangat banyak, nampak pola fahishi, sehingga kemutlakan air itu menjadi hilang. Jadi hilang, jadi kalau air mutlak itu seperti air perasan, perasan misalnya, yang diperas, jadi tidak dinamakan air mutlak lagi. Termasuk juga teh. Nah, jadi hukum bersuci dengan air yang demikian adalah tidak sah, meskipun tidak mutanajis. Jadi air mutlak tadi dicampuri dengan air teh umpamanya banyak, sehingga berubahnya itu berubah benar, nampak benar perubahannya, sehingga air tadi tidak bisa lagi dinamakan dengan air mutlak. Jadi kalau dipakai untuk wudu dan mandi. Nah, jika perubahan yang terjadi tadi tidak terlalu banyak, ayat nomor 2 tadi akan banyak, maka tidak terpengaruh atau ada berpengaruh pada kemutlakan air. Nah, jadi perubahannya sedikit saja, misalnya tercampur dengan kopi atau gula atau tercampur dengan teh tadi, cuma kada banyak, sehingga air tadi tetap mutlak ngarannya. Jadi boleh digunakan untuk wudu dan mandi. Kemudian yang nomor 4, perkara yang mencampuri mudah terhindar dari air. Nah, jadi berbeda halnya dengan perkara yang sulit terhindar. Apa misalnya yang sulit menghindari dari air, yang sulit terhindar dari air adalah lumut misalnya. Jadi baju itu kalau lawasan berlumut, nah maka berhukum bersuci dengan air tersebut adalah sah. Nah, kayak misalnya banyak dulu masjid itu sebelum ada keran orang ini, keran adalah bahari itu pakai kolam, bubuan orang bahari. Nah, ini jarang kita lihat di masjid-masjid ada kolam bubuan lagi. Nah, itu kolamnya tadi saking kelawasan mungkin ada di beras ini berlumut. Nah, jadi apa hukumnya berwudu di kolam yang berlumut tadi? Nah, karena sulit dia menghindari daripada lumut tadi, maka hukumnya sah bersuci berwudu dengan air yang ada lumutnya. Jadi ada mubah, air mutlak tadi tetap boleh bersuci berwudu maupun mandi dengan air yang ada lumutnya. Kemudian contoh-contoh air yang berubah. Yang pertama, perubahan yang terjadi sebab kayu atau minyak yang tidak dapat berpengaruh kepada kemutlakan air, jadi tetap bisa digunakan untuk mandi dan bersuci, karena kayu atau minyak tersebut menjawir, meskipun perubahan yang terjadi sangat banyak dan dapat terhindar dari air. Yang kedua, perubahan yang disebabkan dengan perasan anggur, minyak zafaran, celak atau kayu asnan. Ada kayu asnan kan. Jadi perubahan ini mempengaruhi kemutlakan air, karena barang-barang ini termasuk mukhalid. Nah, jika syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kemudian yang ketiga, perubahan air itu disebabkan terlalu lama diam, disebabkan tanah. Jadi perubahan ini tidak berpengaruh. Begitu pula perubahan yang disebabkan barang-barang yang terdapat di tempat air atau tempat alirannya. Perubahannya sebab garam air atau dedaunan yang rontok masuk ke dalam air tadi dengan sendirinya, bukan karena perbuatan. Dalam tong misalnya tertutup tongnya, jadi banyak tadi dimasuki dengan sendirinya oleh dedaunan sehingga terkumpul, lalu berubah air tadi warnanya dan baunya. Nah, itu
perkara ini tidak berpengaruh. Jadi boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk wudu. Kalau masih haja dibuati, kalau berubah, itu berpengaruh jadinya, sehingga air tadi tidak mutlak lagi, tidak berubah. Jadi sulit dihindari dari ilatnya karena dia tak buat dengan sendirinya. Jadi tetap sah digunakan bersuci meski telah menghilangkan status nama air tadi. Jadi boleh saja, misalnya kita ada tong kayu di atas, ada pepohonan rindang banyak dimasuki oleh dedaunan tadi dengan sendirinya, lalu berubah warnanya jadi hijau lumut atau karena tanah, misalnya tanah tadi berwarna tanah liat atau tanah, misalnya bayu nang tong lawas tadi dibersih, lalu kita isi misalnya, lalu bayu yang pertama kita keluar tadi kita buka keran, itu bajunya karuh. Jadi baju karuh karena lawas tadi tertandam tidak merubah kemutlakan air itu. Jadi sah digunakan untuk wudu dan mandi. Kalau pada sahnya bajunya karuh atau bajunya hijau, lumut dan sebagainya, karena itu sulit untuk menghindarinya karena terjadi dengan sendirinya. Kemudian air yang ketiga, air mutanajjis. Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tuhfatul Raghibin kalangan kepada Syekh Muhammad Syekh Al-Albani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid darain. Amin. Dan barang siapa berkata, hai Tuhanku, tanyakan olehmu akan daku. Maka engkau kehendaki padahal aku Islam atau kafir. Nah, maksudnya di dalam nuskah yang lain tertulis, hai Tuhanku, matikan olehmu akan daku, maka engkau kehendaki padahal aku Islam atau kafir. Maka orang itu menjadi kafir, murtad. Jadi orang ini munajat dengan Tuhan. Wahai Tuhan, artinya terserah biar aja nak mati akan urut Islam ke kafir. Nah, perkataan semacam ini menjadikan seseorang sudah keluar daripada iman dan Islamnya, sehingga dia menjadi murtad, kafir. Nah, padahal kita diperintahkan untuk selalu berdoa supaya mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kepada Allah Ta'ala walhal dalam keadaan kamu itu berislam, beriman. Perintahkan selalu berdoa tiap waktu kita minta mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Ini ada orang ini tadi tersalah aja mati apa Islam apa kafir. Nah, itu pada boleh begitu. Jadi hati-hati kita. Nah, hati-hati karena ada aja orang kayak ini. Soal Allah Ta'ala aja. Nah, Islam apa kafir gitu. Nah, jadi perkataan semacam itu atau munajat doa semacam itu pada dibenarkan mengeluarkan seseorang daripada iman dan Islamnya. Dan barang siapa berkata tatkala kebinasaan hartanya atau anaknya, ini orang ini dapat musibah, anaknya mati, anaknya kecelakaan dan sebagainya, rumahnya terbakar, habis, tidak ada lagi yang tinggal, tersisa, bahkan ada korbannya Allah mati dalam keadaan terbakar. Nah, ketika dalam keadaan musibah, anaknya, hartanya, dia berkata, hai Tuhanku, engkau ambil akan hartaku dan anakku,
maka engkau perbuat apa dengan dia? Kenapa artinya? Dia memperbuat apa dengan dia, dengan harta itu, dengan anak turun itu? Maka orang itu menjadi murtad dan kafir. Artinya tidak ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia protes. Bahwa Allah taala enggak senang bagian artinya harta. Membinasakan harta orang dia senang bagian artinya mematikan anak turun dalam keadaan tragis dan lain sebagainya. Dia protes kepada Allah taala, maka protesnya dengan perkataan demikian tadi menyebabkan dia menjadi murtad. Waliyadzubillah. Banyak orang. Dan jikalau berkata orang yang mengajari anak-anak mengaji Quran, ini guru mengaji Quran, jadi karena ada juga yang kasus nama ini. Kalau orang yang mengajari orang anak-anak mengaji Quran atau siapapun anak atau apa, pokoknya mengajari orang ilmu dan mengajari Quran. Ujarnya guru mengaji tadi berkata, kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya, maka orang itu menjadi murtad dan kafir. Rupanya inilah protes syar'i. Umuran kan tidak bisa menggaji, memberi honor. Kalau guru kita tadi, gurunya sempat mengucap demikian. Guru mengaji tadi artinya orang Yahudi itu terlebih baik artinya dalam memberikan hak terhadap guru yang mengaji. Jadi membandingkan dia yang mengaji Quran, mengajari Quran dengan orang Yahudi. Kalau orang kafir itu semuaan dijamin, namun tidak terlalu kita ni Allah Taala aja lagi. Jangan berharap kalau makhluk, walaupun kalau diberi, tapi Allah Taala melihat, Allah Taala mengetahui orang ini. Lillahi Taala karena Allah mengajar, ada mengharapkan honor, ada mengharapkan gaji semata-mata karena Allah yang menjaminnya. Ada orang ini ada sabarlah kalau berkata ujarnya orang Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya, maka orang itu menjadi murtad kafir. Naudzubillah. Dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam akan hartanya, dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam akan hartanya zakat karena menjinakkan dia. Nah, jadi sunat hukumnya kalau orang mu'allaf dia diberikan zakat. Mu'allaf bahkan dia termasuk mustahik ya, kalau mu'allafatil qulub. Dia mu'allaf termasuk salah satu dari asnaf golongan 68 yang mustahik zakat. Jadi kalau ada orang mu'allaf dari baik zakat maupun sedekah dan lainnya, jadi sunat untuk menjinakkan hatinya, artinya melembutkan hatinya. Nah, maka berkata seorang Islam, ini orang kafir mu'allaf, ya kalau masuk Islam banyak benar mendapat hadiah, banyak diberi orang zakat. Lalu orang Islam ini ada di antaranya yang melihat ujarnya, mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir. Lalu aku Islam pulang banyak diberi orang zakat. Nah, ucapannya itu menjadi murtad juga. Nah, bagaimana? Ada adalah macam itu kan? Berdiri dengan melihat orang mu'allaf ini diberi zakat banyak, diberi hadiah karena memang dia mustahilnya. Ada orang Islam berdiri dan melihat mudah-mudahan aku akan jadi kafir. Lalu Islam pulangnya Allah supaya dapat zakat, dapat hadiah dan sebagainya, maka orang itu menjadi murtad. Dan barang siapa menafikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat bagi Nabi kita Muhammad SAW, maka orang itu pun menjadi murtad dan kafir juga. Artinya Abu Bakar Siddiq
sahabat. Nah, hanya pernah golongan yang mengaku Islam tetapi dia mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang diakui Ali ya. Bahkan istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah dipadahkan yang tukang selingkuh dan sebagainya. Nah, ini perkataan orang-orang semacam ini, golongan yang katanya mengaku Islam. Nah, ini sudah dikategorikan murtad. Ya, kalau di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka ini bukan daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah karena menafikan sunnah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan barang siapa dikata orang baginya tiada engkau orang Islam, maka dijawab akan dia dengan bising hajanya, ini apa Islam? Apa Islam beraja? Ini apa Islam? Nah, sama kan? Maka orang itu situ sini dengan perkataannya tadi mengiyakan, maka orang itu menjadi murtad. Nah, sudah kafir sudah. Atau disuruh orang akan dia, hai Yahudi, Yahudi sini panggil, lalu datangnya, dijawabnya akan seseorang yang memanggil dia Yahudi tadi, atau dipanggilnya Nasrani sini. Datangnya nampaknya ibu menjadi, maka orang itu sudah menjadi murtad. Lain apa sariknya orang dipanggil begitu tadinya lempangnya. Nah, itu kalau bapaknya sarik ada ini imam dikiyau orang dikiyau Yahudi, dikiyau Nasrani imam. Jadi jangan diperkenankan orang memanggil yang demikian itu. Dan barang siapa berkata bahwa Nabi kita itu adalah ia hitam, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi banyak sekali perkara-perkara ini yang hanya perkataan aja yang memang bisa menyebabkan seseorang menjadi keluar dari imannya, keluar dari Islamnya. Jadi mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاقترب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 اللهم صل على